sahabat bonsai, kali ini saya dari tempatnya saya panggil Mas saja lah ya. Ben ketok nom. Nek pak kok ketok. Ini masih pas untuk dipanggil Mas. Masih loh. Jadi saya masih tempatnya Mas Budi di Jalan Ganggeng, Ganggengnya Timur ya, Ganggeng Timur Cilacap. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini saya mau turun sekali Mas Budi, ini udah dijejer nih. Jejer. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Nanti kita akan satu persatu. Cuma ini untuk opening kali ini saya mau belajar ya dengan Mas Budi ini. Apa yang mau saya pelajari dan apa yang mau di sharing ke teman-teman. Nah, ini nanti ada Mas Budi. Mas Budi, ya. Ini di hadapan saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 5 ini beda-beda teman-teman ya. Apa yang membedakan? Nah, nanti saya mau tanya. Mas, ini ada 5 ya, ada 5. Kalau saya ada 5. Ini kita hari ini mau membahas apa? Gaya ya? Gaya. Oke Mas, terangin Mas. Dari yang mana dulu? Awal. Ini aja dulu apa namanya? Ini apa gitu coba. Oke. Jadi apa ini? Kalau yang paling ujung ini tegak lurus lah. Kalau kita orang Indonesia ya kita bilang aja tegak lurus. Nah, jadi ada 5 gaya ya di konsep ini. 1 tegak lurus. Nah, kalau ini tegak berliku. Tegak berliku. Ya. Tapi kurang berliku. Ya, tapi ini prinsipnya ya. Tegak berliku enggak ya? Terus ini nyamping. Ini nyamping, Nyamping bisa kanan bisa kiri. Ini setengah menggantung. Ini menggantung. Ya. Oke teman-teman, jadi sini ada 5 gaya ya. Yang tadi diterangkan oleh Mas Budi, ini tegak lurus, tegak berliku, gaya miring ya. Terus ini kayak apa? Menggantung, air terjun boleh ya Pak? Menggantung. Kalau ini setengah menggantung. Oke, disebut dulu Pak satu. Jadi pada hari ini kita akan bongkar satu persatu nih gaya-gaya bonsai yang umum di Indonesia ya Pak. Iya. Yang selama ini yang nanti akan kita apa namanya satu-satu ulas. Matur nuwun Mas Budi. Ini video pertama, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Thank you. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita masih tetap pada Mas Budi nih, Budi Jalan Ganggeng. Tadi yang dijelaskan di awal, ini yang tegak lurus, ini yang tegak berliku. Ini cuma kurang berliku ya. Tapi prinsipnya nanti ini tegak berliku karena ada tekukan. Terus ini kayak menyamping, ini menggantung, ini setengah menggantung. Mas Budi terangin dulu Mas, yang ini Mas, kalau boleh tahu Mas. Ini coba kriteria kenapa dia dikatakan sebagai tegak lurus, apanya Mas? Iya, untuk mengacu ke bonsai ke gaya tegak lurus, sebetulnya ini kurang lurus. Ya. Kurang lurus ya? Betul-betul lurus. Harus betul-betul lurus. Ya, kalau orang banyak kenal mungkin cokan gitu ya. Cokan ya. Nah, orang sananya birang. Nah, itu kriterianya ya kita harus bikin pohon ini selurus mungkin, terus pengepenan, pengerucutan, terus akar. Nah, ini akar nggak bagus, ini kurang bagus. Jadi akar harus kompak karena menggambarkan pohon di alam yang bebas, nggak lurus, dapat sinar full gitu. Jadi akarnya pun harus kompak sebetulnya. Berarti kalau formal itu atau tegak lurus lah ya. Iya. Syaratnya dari bawah akar Kaki harus kelihatan dulu. Iya, kaki harus kompak dulu. Kaki harus kompak. Iya. Setelah akar harus tadi memenuhi kriteria harus kelihatan. Iya. Dan kompak, terus ke atas nih batang. Nah, batang harus lurus. Batangnya harus lurus, tegak lurus. Iya, kayak saka listrik. Oke. Itu. Ya, oke. Terus pengerucutan. Oh, jadi ini kalau dari sini gede terus mengerucut kecil gini ya? Kecil gitu. Jadi menggambarkan pohon yang menjulang, tinggi, gede, gitu. Tua. Gitu. Oke. Nah, adapun ini kaidah ini sampai ke samping-samping. Ya sebetulnya nggak perlu harus begini, cuma ini kebetulan pohon yang tegak lurus gede di lahan nggak bisa dibawa ke sini. Nanti kita bisa lihat ya tegak lurus tadi ya. Ini untuk sampel aja gambaran aja ya. Tapi ini termasuk nanti tegak lurus ya. Nah, coba yang ini Om.
Nah, ini tegak berliku. tegak berliku ya. Iya, itu ya sama, kaki juga harus dapat. Keliling Heeh. bagus lah gitu. Ini kaki Terus, akar ya. Iya, seperti Harus itu. terekspos intinya. Iya, harus terekspos paling tidak berapa persennya. Terus naik ke atas. Naik ke atas ya harus tegak tapi berliku. Oh. Ya, ini sebetulnya kurang Berliku ya. kurang berliku. Ini memang ini masih kurang bahan. melungker-melungker. Ya, ini masih bahan lah gitu. Jadi ini gambaran aja ya. Tapi konsepnya ini tegak konsepnya. berliku ya. Itu seperti itu. Terus kita ke sebelahnya nih. Mau ke yang itu apa ini dulu? Ini dulu boleh. Ini boleh. Apa? Nah, Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Ini kalau saya sebagai orang awam ini kan hampir mirip sama. Yang membedakan antara menggantung dan setengah menggantung apa, Pak? Oke. Kalau setengah menggantung itu ujung dari bonsai tersebut tidak boleh melebihi dari pot. Oh, berarti patokannya ini ya? Ini sebetulnya potnya ini terlalu tinggi karena ini masih dalam proses. Ini paling ya potnya jangan terlalu tinggi. Oh, nanti iya. Asumsinya pohon ini itu ke sana gitu. Oh. Jadi nggak ke bawah gitu. Iya. Jadi setengah menggantung. Ini setengah menggantung. Iya. Nah, kalau menggantung biasanya ya bukan biasanya tapi memang harus ke bawah seperti air terjun orang bilang. Itu harus melebihi dari pot. Tuh ya. Iya. Ini kan bawah ya. potnya udah tinggi, ini masih ke bawah lah. Oke. Terus kalau yang ini? Kalau slanting atau menyamping ya konsepnya kaki nggak terlalu harus lah ya, tapi memenuhi kriteria keseimbangan anatomi pohon tersebut. Kaki-kaki kalau di setengah miring atau slanting ini perlu, Pak? Perlu, ya tetap perlu ya, cuma tidak seperti tegak lurus harus muter sampai ke belakang, nyamping gitu nggak masalah. Ini yang penting terekspos terus memenuhi keseimbangan ini anatomi tubuh. Jadi tubuhnya ke sana biasanya kakinya lebih kuat cenderung ke sana. Oh, kemana arah miring itulah ya, dominannya sih akarnya ya, iya. Sebaiknya seperti itu. Nah, kalau ini Pak di miring menggantung dan semua. Ini akar juga harus terekspos atau? Ya terekspos juga Pak Pak Agung. Ini sebetulnya kalau mau bikin pohon yang menggantung itu logika alamnya kita punya gambaran imajinasi lah ya. Imajinasinya itu pohon itu kenapa menggantung kan seperti itu. Iya. Jadi logikanya dia pertama mungkin tumbang atau kena tiupan angin setiap hari kencang, akhirnya terus beralih arah. Kalau menggantung itu logikanya akar ini keangkat ya. Keangkat. Jadi di belakang ini seolah-olah tumbang seperti itu. Seperti pohon tumbang lah, berjalan kena proses alam sekian tahun, akhirnya pohon ini sudah seperti biasa, nggak seperti tumbang gitu. Wah, ini luar biasa. Ini konsep dasar dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, lebih detail. Nah, nanti kan beliau tuh orangnya banyak banget, terus contoh-contoh di lapangan ada banyak. Nah, nanti kita lihat. Ini hanya memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ini berarti masuk kategorinya pada gerak dasar ya Pak? Iya, gerak yang dasar ada 5 ya? Iya, gaya itu gerak dasar. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Kita lanjut lagi. Matur nuwun Pak Budi. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan lagi. Wah, kalau tadi di ruangan workshop, saya bilang workshop tempatnya Pak Mas Budi. Nah, ini kita langsung ke lapangan. Ini contoh real lah ya, yang tadi sebetulnya ada 5 gaya itu. Nah di lapangan kita ketemu nih. Ini jenisnya apa Pak Mas? Anting putri. Anting putri ya. Gayanya dengan gaya apa nopo? Ya tegak lurus sih, formal. Tegak lurus ya, formal ya. Coba kriterianya, berarti apa tadi Pak kalau dari akar? Ya kalau dari dilihat perakaran dari ya? Dari perakaran, cuma ya ini belum muter ya banget. Baru program potong awal, terus dari pencabangan terus sampai ke ujung itu mengerucut ya. Itu namanya ngepen ya? Ya kalau orang Jawa bilang ngepen lah ngepen gitu. Ya. Oh
Gitu. Ini tegak lurus ya. Jadi patokannya batang tengah sebagai dominasi di pohon ini nggih. Iya. Tegak lurus gitu nggih. Wah, ini anting putri sak gede. Tuh. Wah. Ini ada yang menarik di bawahnya dikasih air terus ini. Ini tip apa, Pak? Maksudnya apakah memang anting putri itu apa nggak busuk akar Mas gitu? Enggak. Ya ini tak kasih air karena pada dasarnya anting putri itu Suka air. suka dengan air, suka sekali dengan air. Itu habitat utamanya di pinggir-pinggir rawa seperti itu. Seperti di Malaysia saya pernah jumpa di Terengganu itu di Malaysia hutannya hutan gambut. Nah, itu sangat bagus sekali kehidupan anting putri di sana. Makanya di sana dominan anting putri. Oh, begitu ya tuh Di Malaysia teman-teman. bonsai-bonsainya banyak anting putri. Makanya saya kemarin telat nyiram rampung Pak, rontok Pak. Ya, tapi nggak mati. Oh, nggak mati? Nggak mati. Masih bisa diselamatkan ya? Masih. Oke, ini yang tuh teman-teman tegak lurus. Jadi nanti sebetulnya seyogyanya akar keliling. Iya. Jadi ini yang batang tengah ini Iya. ke sana tegak lurus ya Pak Iya. ya. Tegak lurus 90 derajat lah. Tegak lurus. Dan ngepen kalau bisa. Oh, gitu ya. Dan memang harus ngepen ya Pak? Iya, harus ngepen. Jadi itu kan nanti mengesankan pohon yang tua. Karena udah mungkin hidup sekian ribu tahun. Iya. Jadi ketentuannya lah Pak ya. Terkesan seperti itu. Ya penjiwaan kita sebagai seorang pebonsai. Tanya boleh? Oh, boleh. Koleksi apa kolekdol? Ya koleksi dan kolektor. Oke, berarti anu semenang kene urung payu-payu ora gane ora umum lah. Enggak juga sih. Sebetulnya ini udah banyak yang nawar. Oh, udah banyak yang kenapa nawar. belum dilepas, Pak? Karena saya kehabisan anting putri Mas Agung. Gitu. Jadi dari dulu saya udah budidaya anting putri, sebelum ramai anting putri saya udah punya banyak tapi nggak tahu anting putri. Oh, Dulu-dulunya ternyata begitu sekarang dia mau anting booming. putri. Nah, itu. Oh. Nah, angkatan ke-1, kedua saya angkat sampai ke-5, terakhir kemarin diambil teman Ciamis. Itu. Ini yang kedua tak grounding karena dulu tak potong. Nah, ini sampai gede ini hampir over. Ini berapa tahun ini, Pak? Ya, berarti sekitar saya tanam itu 98 kalau nggak salah. Wah, luar biasa tuh teman-teman. Waduh, nggak berani nanya harga nih kalau ini. Tapi kalau ada yang cocok, regane ya cul ya, Pak. Ya. Nanti kita kasih nomor telepon lah. Nomor Boleh. Alamatnya mana, Pak? Cilacap ya, Pak? Cilacap Jalan Ganggeng Timur. Nomor Mertasinga nomor RT 01 nomor 9 ya, nomor 4. Cilacap. Cilacap percaya, Pak. Oke, teman-teman, nanti kita kasih nomor telepon di deskripsi. Oke. Matur nuwun, Pak. Nanti kita next lanjut.